Negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi bisa kita bangun menjadi negara Islami. Allah. Kesepakatan negara perjanjian Darul Ahdi wa Syahadah kata Muhammadiyah, yang kemudian kita sebut negara Pancasila. Negara Indonesia bukan negara Islam, tetapi bisa kita bangun menjadi negara Islami. Bukan negara Islam, tapi negara Islami. Apa tuh negara Islami? Yaitu keberlakuan nilai-nilai dasar Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa harus menyebut bahwa itu Islam. Karena banyak nilai-nilai Islami yang sebenarnya mengandung nilai universal, misalnya soal kesamaan derajat, soal hak asasi manusia, soal pemerintahan yang adil, soal menjaga maqasidus syar'i, menjaga 5 hal yang dilindungi oleh syara. Itu maksud turunnya syara, itu melindungi kebebasan beragama atau agama, melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi atau menjaga keturunan, menjaga otak, ya, hifdzul aql. Nah, saudara sekalian, sebagai negara kesepakatan, Indonesia itu, saya singgung sedikit, kan dulu memang ada pertentangan yang tajam antara kelompok yang ingin menjadi negara sekuler, yang diwakili oleh Bung Karno. Bung Karno itu tahun 1938 jelas bahwa kalau Indonesia besok akan merdeka harus menjadi negara sekuler. Seperti Turki di bawah Kemal Atatürk, itu tulisannya sampai beberapa seri Bung Karno. Pada waktu itu, kata Bung Karno, negara kalau disatukan dengan agama itu negara mundur. Dua-duanya mundur. Lalu ada Nasir, tidak, kalau mau demokrasi beneran ya karena Indonesia mayoritas Islam harus negara Islam, dan Islam menyediakan seluruh perangkat yang diperlukan di zaman modern. Nah, itulah dulu pertentangan yang sangat tajam ini lalu bermuara pada lahirnya Darul Mithaq. Tidak Soekarno, tidak Nasir, tapi Soekarno dan Nasir dan umat Islam dan seluruh rakyat, yaitu kesepakatan bahwa kita mendirikan negara Pancasila. Di situ semua perbedaan disatukan. Kalau kita mau cari referensi yang sederhana, misalnya Nurholis Majid misalnya mengatakan untuk memahami Darul Mithaq ini kita berpedoman pada 3 prinsip umat Islam itu. Pertama, prinsip atau pandangan tentang kesatuan ketuhanan, bahwa manusia itu pada dasarnya bertuhan yang sama pada dasarnya, yang berbeda-beda itu kan sesudah dilembagakan ke dalam keagamaan. Oleh sebab itu Nurholis Majid mengatakan ada dalil kanan nasu ummatan wahidah. Kamu tuh dulunya ya satu aja, sama. Dan di dalil-dalil lain disebutkan kalau saya ingin kamu sama terus, agamanya sama, ya saya bisa. Tapi Tuhan sengaja menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Lalu prinsip yang kedua, kalimatun sawa. Di dalam yang tadinya bersama lalu berbeda-beda itu, carilah visi-visi dan kepentingan yang sama, yang disetujui oleh semua agama, semua suku. Misalnya memilih pemimpin yang adil itu ya kalimatun sawa. Memberantas korupsi itu ya kalimatun sawa. Tidak perlu Islam, Buddha, Hindu, apa semuanya. Kalau memilih pemimpin yang adil tuh, ya semua setuju. Gitu. Itu kalimatun sawa. Adapun hal-hal yang sifatnya personal, ubudiyah, ibadah mahdoh, silahkan jalan sendiri. Lalu prinsip yang ketiga, al-hanifiyah as-samhah. Bahwa orang Islam itu yakin bahwa agama Islam itu agama yang lurus. Agama yang lurus, tetapi as-samhah, toleran. Innama bu'itsu lid-dini al-hanifiyah as-samhah, kata Nabi. Saya diutus ke muka bumi ini untuk membawa agama yang lurus, benar, tapi toleran terhadap perbedaan. Karena prinsip yang sebelumnya tadi, kesatuan ketuhanan, umat wahidah, yang kedua kalimatun sawa, yang ketiga al-hanifiyah as-samhah, lahirlah kemudian negara Pancasila ini. Nah, saudara, di dalam buku ini banyak sekali yang dibahas, saya katakan terutama saya menyoroti soal hak asasi manusia.
Saudara, sesudah kita bersepakat dalam Kalimatun Sawa, dalam Mesa Kongolida untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, lalu kita menyetujui konstitusi. Menyetujui konstitusi, ideologinya disepakati, kemudian dibuatlah konstitusi. Meskipun kalau dari sudut prosesnya yang didiskusikan dulu itu kan konstitusinya. Tapi pada saat itu dikatakan oleh Pak Yamin di dalam rapat persidangan BPUPK itu, ntar dulu kita ketua BPUPKI ketika itu yang mengatakan, ntar dulu kita nggak bisa dong bicara konstitusi tanpa bicara dasarnya dulu. Maka terjadilah perdebatan tentang negara Pancasila itu. Nah, lalu konstitusi. Nah, konstitusi itu dimanapun di dunia itu isinya dua saja sebenarnya. Satu, mengatur atau memberikan penegasan tentang perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur struktur ketatanegaraan untuk melindungi hak asasi manusia itu. Panjang atau pendek konstitusi, isinya yaitu yang pendek kayak yang dulu itu ya isinya hak asasi manusia ditegakkan agar hak asasi manusia terlindungi itu, maka dibentuk sistem ketatanegaraan kita, sistem pemerintahan kita. Nah, saudara, di Indonesia terjadi perdebatan. Kalau hukum Islam itu diterima, atau kalau Islam itu nilai-nilai Islam itu diterima, bagaimana dengan persoalan hak asasi misalnya? Apakah Islam juga bisa melaksanakan perlindungan hak asasinya atau kompatibel dengan perlindungan hak asasi yang dituntut oleh sebuah negara demokrasi dan berkonstitusi? Nah, persoalan ini menjadi niscaya dan ditulis juga di dalam bukunya Pak Maskuri Abdullah ini. Misalnya, kalau hak asasi yang salah satu yang paling mendasar itu kebebasan beragama. Tapi di dalam Islam ada ajaran tuh bahwa orang yang keluar dari agama itu murtad, dan orang murtad itu harus dibunuh, gitu. Itu ada ketetapan gitu, sehingga timbul persoalan, wah Islam kalau gitu enggak melindungi hak asasi dalam kebebasan beragama, gitu. Meskipun tentu saja istilah-istilah membunuh dan sebagainya sama dengan memotong tangan misalnya, kan tidak harus diartikan literal potong tangan sebenarnya. Potong tangan itu kalau Anda buat barang siapa punya kekuasaan, punya tangan, gunakan tangan itu. Sehingga kalau kita memotong tangan orang itu, yang memotong kekuasaannya itu bisa diartikan sebagai memotong tangan seperti dikatakan di dalam beberapa hadis atau Al-Quran tentang istilah potong tangan itu. Nah, saudara, oleh sebab itu ini menjadi persoalan, menjadi perdebatan yang panjang tentang kedudukan wanita yang menurut asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights, kemudian berbagai konvensi internasional juga menyebut bahwa manusia, perempuan dan laki-laki itu sejajar. Di Islam di dalam beberapa ayat tidak sejajar. Ada kata walirijali alaihinna darajah, lebih tinggi laki-laki. Bahkan ada beberapa juga yang ditafsirkan dari hadis bahwa pemimpin itu harus laki-laki gitu. Nah, itu jadi perdebatan terus, meskipun di dalam praktek kemudian hal-hal seperti itu yang sangat literal, motong tangan, murtad dan sebagainya, itu penafsirannya kemudian di dalam kehidupan negara-negara kaum muslimin itu ya lebih fleksibel, karena sebenarnya arti yang sebenarnya bukan itu dan tidak dilaksanakan seperti itu. Diambil tafsir-tafsir baru yang lebih kontekstual. Nah, untuk Indonesia yang terakhir nih, Indonesia itu menganut satu sebelum lahir konvensi-konvensi itu sudah menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia utama bagi Indonesia. Karena apa? Negara ini merdeka karena adanya keinginan untuk menghargai hak asasi manusia sesuai dengan derajatnya, sesuai haknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, persoalannya kemudian ada perbedaan yang seperti tadi. Kalau Islam itu kan menghendaki ada perbedaan dalam hal-hal tertentu. Ini permukaan, nanti silakan dibahas. Kemudian yang universal
itu sama, laki-laki dan perempuan, jenis hukuman juga sama, gay, lesbi dan sebagainya itu sama semua. Kenapa dihukumi berbeda gitu? Nah, silakan nanti didiskusikan dalam konteks fikhu siasah, ya, fikhul wataniyah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ingin saya katakan bahwa Indonesia itu sebenarnya menganut konsep Universal Declaration of Human Rights yang tadi sama persis itu. Tetapi juga Indonesia itu menganut Universal Declaration of Human Responsibilities. Sama, ya, UDHR dan UDHR juga. Tapi yang satu right, yang satu responsibility. Nah, bahkan Indonesia itu ikut juga deklarasi Kairo. Bahkan juga menyetujui International Conference on Human Rights Policy di Kairo tahun 98 yang mengatakan bahwa hak asasi itu tidak harus sama. Antara Barat dan Timur itu tidak harus sama. Barat itu liberal, individualistik, Timur itu hak asasinya dipengaruhi oleh budaya, adat ketimuran yang halus, dan nilai-nilai keagamaan. Nah, yang ini, saudara, sudah diadopsi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pasal 28J yang menyatakan 28J Undang-Undang Dasar 45 yang baru itu ya hak asasi manusia untuk menghormati orang lain. Hak asasi manusia itu bisa dikurangi. Artinya hak asasi manusia itu bisa dibatasi untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan ini yang baru ini dari Undang-Undang Dasar yang ikut tadi deklarasi Kairo dan ICHRP itu sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang demokratis. Jadi penerapan hak asasi manusia di berbagai negara itu dipengaruhi oleh ini dan diatur oleh undang-undang yang pengaruh ini. Sehingga menjadi lebih fleksibel. Sebab itu penafsiran-penafsiran negara terhadap ketentuan Islam mengenai hak asasi dan sebagainya sebenarnya sudah diwadahi oleh Undang-Undang Dasar yang baru ini, Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.